Baik Pak, nomor 1. Kenapa? Ya dibaca lah. Yang kita bahas puisi malah kenapa pula lagi. Udah saya close Pak tadi. Ya dibuka kan masih ada linknya, belum saya kunci. Bentar Pak. Sabar ya Pak. Cepat, Mam. Ini selama periode scribe di masa kuno, pemerintah mengenakan pajak atas minyak goreng. Ya, jadi sebetulnya yang namanya, ya makasih Mam ya, yang namanya perpajakan itu, walaupun istilahnya bukan pajak ya, jadi setiap peradaban itu punya yang namanya istilah masing-masing terkait dengan persembahan yang diberikan kepada pemerintahnya atau rajanya gitu loh. Jadi ya segala macam. Sebenarnya di Mesir itu banyak sekali pajak-pajak yang diberikan oleh rakyat kepada Firaun, tapi yang terkenal adalah pajak minyak goreng ya, khususnya bagi minyak goreng yang baru disuling, bukan bagi minyak goreng bekas gitu loh ya, atau minyak jelantah lah kalau kita nyebutnya ya. Jadi memang dari zaman dulu sudah banyak sekali, baik yang contoh di luar negeri maupun di Indonesia, itu terkait dengan jenis-jenis pajak. Kalau Indonesia dikenal dengan namanya upeti ya, kalau di Indonesia namanya upeti gitu ya. Kalau di tempat lain namanya, kalau di ada yang namanya sesembahan, ada yang persembahan segala macam. Tapi kalau di Mesir itu paling terkenal adalah terkait dengan pajak minyak goreng. Ya, oke, untuk sejarah lengkapnya bisa dibaca di slide. Oke, nomor 2. Nomor 2, Pandi. Dalam Alkitab Perjanjian Lama disebutkan orang yang memungut pajak dapat menghancurkan sebuah negara. Terdapat dalam kitab itu Pak, yang Amsal 29 ayat 4. Ya, memang kalau kita lihat entah Al-Qur'an, ya makasih Fandi, Al-Qur'an, Alkitab, apalagi yang lahir dari Timur Tengah, itu banyak sekali yang mengatakan bahwa pajak itu menyengsarakan rakyat ya, dari zaman Firaun sampai raja-raja di Babilonia itu mereka menetapkan pajakan sampai dengan ke abad modern ya, itu banyak sekali raja-raja yang menetapkan pajak tanpa asas, tanpa dasar, bahkan tanpa dasar hukum, seenak-enaknya aja. Maka banyak aliran keagamaan yang bilang bahwa pajak itu nggak boleh, pajak itu haram, pajak itu nggak benar. Kenapa? Karena zaman dulunya mereka memungut pajak dari rakyat itu terserah-serah mereka, gitu loh. Terserah-serah mereka ya. Kalau rajanya lagi nggak suka sama suatu kelompok, bisa dikenakan pajak yang mahal. Tapi kalau rajanya suka dengan suatu kelompok, ya dia bisa membebaskan pajaknya. Nah, itu tidak menganut unsur keadilan, ya. Jadi akhirnya banyak ayat-ayat terutama kalau kita lihat Alkitab ya di Perjanjian Lama, itu ya banyak mengatakan bahwa pajak itu nggak benar. Kenapa nggak benar? Karena pada waktu itu cara memungutnya itu tidak menggunakan dasar hukum yang pasti. Jelas? Ada yang bertanyakan sampai sini? Jelas ya? Makanya kalau aliran-aliran keagamaan beberapa masih banyak yang bilang pajak itu haram. Karena ya itu, zaman dulu pajak itu bukannya justru memakmurkan rakyatnya, tapi justru malah menyengsarakan rakyatnya. Kalau pajak sekarang kan harusnya pajak itu digunakan untuk pembangunan rakyat, kayak misalnya pembangunan secara mental maupun fisik. Nah, kalau zaman dulu ya upeti-upeti itu digunakan untuk memakmurkan kerajaan. Ya, itu sampai dengan abad modern. Berarti kalau kita bicara revolusi Prancis, revolusi industri, bahkan sampai ketika penjajahan di Indonesia, bangsa Belanda ya justru malah mematok pajak yang besar kepada pribumi. Ya, makanya banyak yang meninggal. Kita paling lihat itu puncaknya ketika tanam paksa. Ya, di tanam paksa itu rakyat ya yang miskin ya, yang mengalami kerugian ya, atau tanamannya terserang penyakit segala macam, justru malah yang disuruh bayar pajak karena dianggap sebagai kesalahan mereka, padahal itu
kesalahan alam kan gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Atau ada yang mau sharing? Ada? Mau Nah, ada izin jelas share ya? screen. Apa? Mau Share screen? izin share screen. Oke, boleh. Share screen dulu deh ya. Oke ya, sekarang nomor 3. Ranita. Menurut Kitab Mawana Sarma Sastra, setiap warna diwajibkan membayar pajak. Di bawah ini yang tidak termasuk catur warna adalah paria. Ya, sebenarnya tambahan aja sih. Ini tadi waktu kalian belajar dulu waktu zamannya budaya Nusantara gitu. Mungkin yang dulu belajar bareng saya udah pernah saya jelaskan. Ya, jadi kalau kita lihat dari perspektif agama, ternyata memang pajak itu dari zaman dulu sudah dipungut gitu. Kalau kita lihat dalam konteks ini, konteks Hindu bahwa setiap warna, ya setiap warna atau setiap kasta, setiap stratifikasi sosial itu tetap dikenakan pajak yang harusnya yang adil gitu. Tapi sayangnya ketika realita sudah masuk, ketika ada kekuasaan, ada politik, beda cerita gitu ya. Yang saya bilang tadi bahwa sampai dengan ke abad modern pun masih banyak penyelewangan terkait dengan pajak. Makanya banyak orang yang tidak suka dengan pajak. Ya, padahal kalau pajak itu digunakan dan dipungut secara adil, ya harusnya itu bisa menjadi salah satu solusi untuk pembangunan. Ya, Indonesia juga sebagian besar penerimaannya atau pembangunannya dibiayai oleh pajak kan gitu. Mau dari mana lagi kita? Ya, PNBP nggak sebanyak pajak, ya nggak. Jelas ya. Nah, kalau kita lihat di dalam agama Hindu, itu terdiri dari catur. Agama Hindu itu memiliki sistem yang namanya kasta dalam sosialnya. Kalau di Bali dikenal dengan nama catur warna. Catur warna itu ada 4: Brahmana kalangan pendeta, Ksatria kalangan bangsawan, Waisya kalangan pedagang, Sudra itu rakyat biasa. Oke, nomor 4. Siapa ya? Meisya. Silahkan Meisya. Pada masa perang bangsa Athena dikenal pajak eifora yang digunakan untuk membiayai perang. Ya, jadi bangsa Athena adalah bangsa yang terkenal dengan suka sekali perang. Romawi, Yunani itu adalah bangsa-bangsa yang sangat suka akan peperangan. Maka untuk membiayai perang, makanya Athena kan pemerintahan kota ya, itu mengenakan pajak eispora atau pajak yang digunakan untuk biaya perang. Sama dengan saya bilang tadi bahwa setiap negara itu punya pajaknya yang macam-macam, berbeda-beda. Nah, kalau di Athena itu yang paling terkenal adalah karena dia adalah bangsa yang suka perang, maka dikenal dengan pajak eispora. Ada juga pajak suara, ya, di mana dikenakan bagi mereka yang orang tuanya bukan orang Athena. Ya, karena namanya negara punya sifat memaksa, maka ya negara juga punya hak kekuasaan untuk menentukan jenis pajaknya apa aja. Itu terserah negara, gitu. Ya, apalagi zaman dulu yang belum diatur secara jelas, maka terserah negara aja. Ada pajak jagung, pajak gula. Bahkan kalau zaman dulu kalian lihat tahun 60-an, tahun 60-an sampai tahun 80-an, televisi itu adalah dianggap sebagai barang mahal. Maka bagi mereka yang punya TV, punya sepeda, punya radio itu dikenakan pajaknya. Zaman dulu waktu saya masih kecil, saya masih merasakan nenek kakek saya itu bayar pajak TV. Sekarang kan udah enggak. Nah, itu terserah negara yang menentukan kira-kira objek apa yang bisa dikenakan pajak. Oke, berikutnya. Nomor 5. Rosalia. Nomor 5, dalam masa pemerintahan bla bla bla, jabatan publikani pemungut pajak sebagai pemungut pajak pemerintah pusat dihapuskan. Itu pada masa pemerintahan Kaisar Agustus. Ya, Kaisar Agustus ya.
Saya bilang tadi, setiap kaisar punya kebijakan yang berbeda-beda terkait dengan pajaknya. Kalau yang paling terkenal adalah Kaisar Agustus, ya, karena dia ahli strategi pajak, ya, di mana dia menghilangkan yang namanya jabatan publikani, pemungut pajak, dan pemungut pajak pemerintah pusat. Itu dihapuskan sama dia. Begitu juga ketika kita masuk zaman Julius Caesar, ya, maka dia mengenakan yang namanya pajak penjualan. Ya, jadi setiap kaisar punya kebijakan masing-masing terkait objek pajak yang bisa digunakan sebagai penerimaan negara. Ya, oke, nomor berikutnya. Nomor 6. Putra. Nomor 6, raja atau ratu bla 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 mengenakan pajak atas pelanggaran kejahatan. Jawabannya Charles I, Pak. Ya, begitu juga dengan Pak Charles I. Ya, dia orang jahat suruh dibayar pajak. Ya, itu bisa juga. Ya. Oke, berikutnya. Nanti untuk sejarah singkatnya, sejarah jelasnya kalian baca di slide yang sudah saya kasih, ya. Nomor 7. Dwinanda. Sebentar saya ngurus jendela dulu ya. Jendelanya kok. Soalnya saya lagi di kantor, sebentar ya. Iya, Pak. Siapa tadi terakhir? Nomor 7. Saya, Pak. Siapa? Dwinanda, Pak. Ya, silakan Dwinanda. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat ditetapkan dengan mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Salah, Pak. Salahnya di mana? Dia tidak langsung dapat ditunjukkan. Karena yang langsung Oke. dapat ditunjukkan itu retribusi. Oke. Ya, jelas ya. Oke, nomor 8. Bisa nih harusnya nih. Rebecca. Ayo. Nomor 8, Rebecca. Si Rebecca cek artinya tapi belum dibuka suaranya. Ayo. Iya. Sebentar, di mana itunya? Oh ya. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nomor 28 tahun 2007. Ya, udah harus hafal ya. Oke, nomor 9. Tia. Nomor 9, di bawah ini yang bukan unsur yang melekat dalam pengertian pajak adalah wan prestasi, Pak. Harusnya? Kontraprestasi. Ya, kontraprestasinya tidak langsung. Jelas? Oke. Nomor 10. Reza. Cecilia. Terdapat 3 fungsi pokok ekonomi yang diemban oleh pemerintah, kecuali kebijakan kesejahteraan masyarakat. Ya, itu sudah ada di situ ya. Apa aja 3 pokok yang dipegang oleh pemerintah? Apa aja? Reza? Itu Pak, selain jawaban yang barusan, tindakan pemerintah yang Ya, apa aja? berupa segala upaya untuk memperbaiki kesalahan pasar. Yang kedua, program pemerintah untuk meningkatkan keadilan. Yang ketiga, kebijakan stabilisasi. Oke ya. Yang nggak ada itu adalah terkait dengan kesejahteraan. Terus saya ngarang-ngarang aja. Oke. Berikutnya nomor 11. Jonas.
Jonas. Nomor 11. Nomor 11, kekuasaan pengenaan pajak dicantumkan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 apa? Ya, 23A. Ya. Oke. 12. Esther. Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak. Teori tersebut dikenal dengan teori asuransi. Ada berapa teori, Esther? Ada 5, Pak. Apa aja? Asuransi, kepentingan. Asuransi itu apa? Asuransi itu apa? Asuransi itu kayak negara rakyat memberikan pajak yang diibaratkan sebagai premi asuransi karena telah memperoleh perlindungan jaminan perlindungan, Pak. Ya, jadi seolah-olah kayak kita bayar premi asuransi, kalau kita udah bayar premi kan, kalau asuransi itu ketika kita bayar premi, maka kalau kita sakit, kita nggak perlu bayar lagi rumah sakit. Rumah sakit sudah biaya rumah sakit termasuk dokter, penginapan, perawatan sudah ditanggung. Nah, di sini dengan kita bayar pajak, maka kita mendapatkan perlindungan dari negara. Terkait dengan apa? Hak-hak sebagai warga negara. Gitu loh. Kita punya hak sebagai warga negara dilindungi karena kita sudah turut serta dalam membayar pajak. Secara tidak langsung bicaranya gitu. Yang kedua apa, Esther? Yang kedua, teori kepentingan, Pak. Apa itu teori kepentingan? Semakin besar kepentingan seseorang tersebut, maka beban pajak yang diberikan akan semakin tinggi juga, Pak. Contohnya? Misalnya pajak atas barang mewah kali mungkin, Pak. Iya. Ya, jadi dengan kita punya barang mewah, maka ya kita harus bayar pajak. Kenapa? Ya, salah satu fungsi dari kita bayar pajak barang mewah adalah karena yang barang mewah tersebut akan dilindungi. Selain itu juga mencegah konsumerisme, selain itu juga meningkatkan istilahnya jangan sampai kita memiliki barang mewah sedangkan yang lain itu juga ada yang lagi susah. Jadi salah satunya adalah untuk mencegahnya dengan adanya pajak barang mewah. Ya, jadi kalau kita punya kepentingannya banyak, maka ya mau nggak mau kita juga bayar pajaknya juga semakin banyak. Apalagi, Esther? Yang ketiga, daya pikul, Pak. Artinya beban pajak itu harus sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Iya, gitu loh. Kayak misalnya, yang nggak benar itu kalau zaman dulu kita lihat adalah revolusi Prancis gitu kan. Semakin stratifikasi masyarakat dia di bawah, rakyat biasa itu pajaknya makin besar. Itu yang nggak benar, tidak sesuai dengan asas daya pikul. Daya pikul adalah kalau kita lihat di suatu masyarakatnya daya belinya rendah, masyarakatnya susah, penghasilannya juga rendah, maka harusnya ya pajaknya juga rendah gitu. Gimana ceritanya dia mau bayar pajak kalau dia aja tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya kan gitu. Itu namanya daya pikul. Nah, daya pikul itu ada dua pendekatan, objektif dan subjektif. Apa itu, Esther, objektif dan subjektif? Kalau objektif itu, Pak, melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang. Sedangkan kalau subjektif melihat besarnya kebutuhan material yang harus terpenuhi. Ya, kalau objektif itu misalnya suatu daerah ya pokoknya kalau kamu punya duit di atas 5 juta kamu bayar pajak. Itu namanya objektif. Tapi kalau subjektif, kita punya duit 10 juta, cuman belum tentu kita bisa nabung. Ternyata dengan harga-harga yang melonjak, maka duit 10 juta itu nggak ada artinya. Itu namanya kita lihat adalah dari subjektifnya. Karena besarnya kebutuhan materialnya itu berbeda-beda setiap orang, ya nggak? Nah, kalau lagi masa pandemi kayak gini, pajaknya harusnya diturunkan. Biar apa? Geliat ekonominya meningkat. Ya, kalau kalian belajar ekonomi atau ekonomi keuangan publik, udah belajar belum? Belum ya? Halo? Belum, Pak. Belum. Berarti tapi HKN atau PPKN udah ya? PPKN udah ya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke, berarti ada yang namanya kebijakan expansionary fiscal policy, ada contradictionary fiscal policy. Artinya apa? Ayo, udah ini dari PPKN harusnya udah nih. Ada yang namanya expansionary fiscal policy, ada yang namanya contradictionary fiscal policy. Imam. Iya, Pak. Apa itu
expansionary fiscal policy. Ekspansi apa tadi, Pak? Expansionary fiscal policy. Apa ya, Pak? Ayo. Kalau expansionary fiscal policy adalah dilakukan ketika ya inflasinya meningkat, gitu kan. Jadi harga itu, jadi daya beli masyarakat lemah, akhirnya belanja pemerintah harus ditingkatkan. Belanja pemerintah ditingkatkan, tarif pajaknya diturunkan. Kenapa? Biar geliat ekonominya meningkat. Ya, beda dengan contradictory fiscal policy. Uangnya itu di masyarakat beredar terlalu banyak, maka belanja pemerintah harus diturunkan, tarif pajak harus dinaikkan. Ya, itu namanya kebijakan fiskal. Apa sih itu kebijakan fiskal? Hernita, apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan yang diambil oleh pemerintah, Pak. Yes. Kebijakan kebudayaan juga diambil oleh pemerintah. Kebijakan terkait dengan uang juga diambil pemerintah. Kebijakan fiskal kayak gimana? Iya dong, kebijakan terkait pendidikan juga diambil pemerintah. Masa pengertian fiskal begitu? Ayo, Pandi cengar-cengir kita tahu, ayo, pasti bisa. Kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mengarahkan ekonomi yang lebih baik, Pak. Itu mah mengarahkan ekonomi lebih baik gitu ya. Kalau ekonomi lebih baik, kebijakan tentang uang masuk nggak? Moneter masuk nggak di situ? Ayo, apa ya? Masuk nggak tahu kalian tuh di sini adalah mahasiswa di kampus sentralnya keuangan negara. Maksudnya jawab kebijakan fiskal nggak tahu. Bayuan? Ya, Pak. Ya. Besok Bayuan rambutnya dikuncir ya, biar nggak tergerak-gerak ke mata. Tadi gondrong boleh. Naruh karet di mana? Ya, jadi kebijakan fiskal itu merujuk kepada kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mengarahkan ekonomi suatu negara lewat pengeluaran serta pendapatan pemerintah, Pak. Nah, intinya adalah kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah terkait dengan pendapatan dan belanja negara. Yang namanya fiskal itu yang namanya APBN. Salah satu instrumennya adalah APBN, gitu. Ya, besok Bayuan dikunci rambutnya. Siapa? Ini lagi nyari karet. Dipotong, nggak usah dipotong, nggak apa-apa, dikuncir aja biar nggak gatel saya lihatnya. Ya. Oke, siapa? Oke, nomor 13 ya. Siapa ya? Lutfi. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Teori tersebut dikenal sebagai teori bakti. Ya, teori bakti ya. Jadi ya, teori bakti itu adalah ya kita udah dapat fasilitas negara, kita sudah enak hidup di Indonesia, kita sudah dilindungi, maka ya kewajiban rakyat adalah berbakti. Kewajiban salah satunya adalah untuk berbakti itu gimana ya? Bayar pajak. Ya, ada satu teori lagi namanya teori asas daya beli. Apa itu teori daya beli, Lutfi? Teori daya beli itu dasar keadilan terletak pada ini, Pak, akibat pungutan pajak. Jadi pungutan pajak itu menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, Pak. Ya, jadi harusnya dengan kita membayar pajak berarti sebetulnya kita juga bisa meningkatkan daya beli agar yang tadinya uang-uang ini ada di masyarakat masuk ke negara nanti keluar lagi ke masyarakat, kan gitu modelnya, ya enggak? Nah, makanya sekarang kalau lagi pandemi gini, kalau pesan dari Kementerian Keuangan itu bukannya ayo nabung. Dulu kan kita selalu kampanyenya Bang Bimbing kita nabung gitu kan. Kalau sekarang bukan Bang Bimbing kita nabung, ayo kita belanja. Kenapa? Biar ekonomi Indonesia bergerak. Belanjanya di mana? Ya belanjanya di warung-warung kecil, kita belanja di UMKM. Kenapa? Biar ekonomi juga bergerak gitu loh. Ya, kalau belanjanya di perusahaan Hypermart, Carrefour, Lotte ya sama aja, mereka udah kuat kok. Yang kita perlu bantu adalah mereka yang di bawah gitu loh. Nah,
teori asas daya beli ini adalah memungut pajak itu berarti bagaimana kita menaik daya beli dari rumah tangga yang uangnya ada di sini agar masyarakat itu mampu belanja dan akhirnya masuk ke dalam rumah tangga negara. Dan negara akan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk yang lain. Mulai dari kesejahteraan masyarakat, pembangunan, fasilitas umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan lain sebagainya. Oke, jelas ya? Oke, nomor 14 ya. Rifani. Nomor 14, kontraprestasi atau imbalan tidak langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Nah, menurut saya ini salah, Pak. Harusnya kontraprestasi imbalannya buat retribusi itu langsung. Kalau tidak langsung itu pajak. Oke ya, jadi kalian bisa membedakan mana pajak dengan retribusi. Kalau pajak itu, ya kita bayar pajak, kita nggak dapat imbalan apa-apa orang. Saya yang cari duit kan gitu. Saya yang kerja pontang-panting, negara tinggal maksa kan gitu. Negara tinggal ngambil duit saya. Enak banget negara, kita nggak ngerasain apa-apa ya secara langsung. Tapi secara tidak langsung kita ngerasain. Kalau retribusi kan beda ceritanya. Konsepnya beda, walaupun prinsip lainnya antara retribusi dengan pajak itu konsepnya sama. Yang membedakan hanya kontraprestasinya. Kalau saya minta perizinan untuk misalnya membuka tempat hiburan, ya saya langsung dapat izinnya, gitu loh. Saya membayar, dapat izinnya, kan gitu namanya adalah retribusi. Retribusi hampir sama dengan PNBP, karena PNBP bisa jadi kita langsung menikmati atau langsung kita rasakan kontraprestasinya. Contoh, kalau kita lagi mau bikin paspor, ketika kita butuh paspor, kita bayar uang buku paspornya, misalnya 1 juta per buku, kita ada bukunya, kita bayar PNBP. Ya, tapi kalau pajak, khusus pajak, ya itu berbeda konsepnya. Kita bayar, kita capek kerja, kita yang bayar, kita nggak tahu kita dapat apa. Bisa jadi kita dapat, bahkan mungkin kita nggak dapat apa-apa. Misalnya ternyata uang pajak kita digunakan untuk pembangunan daerah Indonesia Timur, sedang kita hidupnya di Indonesia Barat, ya kita belum tentu dapat. Gitu ya. Itu yang dilakukan prinsip pajak. Nah, ada beberapa penerimaan negara ya yang bisa dibedakan dengan pajak. Ya, salah satunya adalah PNBP. Apa itu PNBP? Mohon di-mute dulu ya. Atau kita ini yang udah azan daerah mana ya? Kok saya belum azan? Baru jam 11.30 tempat saya. Ya kalau kelas online saya biasanya offline saya biasanya minta berhenti dulu, karena kalau kelas offline kan kita dengerin ajannya bareng-bareng. Kalau di sini kan kita dengerin ajannya masing-masing sesuai dengan rumah kalian. Semakin ke timur kalian semakin cepat dengerin ajan. Ya, jadi karena kita beda-beda ya. Bagian dengerin ajan bisa berhenti sebentar, bagian yang mendengarkan kita lanjut. Ya, yang berikut, saya nanya dulu apa itu PNBP? Almira. Pak, pendapatan negara bukan pajak. Tahu itu singkatannya. Itu kan singkatannya. Maksudnya pendapatan negaranya pendapatannya bukan dari contohnya aja Pak, dari seperti dari pendapatan dari pelanggaran. Oke, ada yang bisa menjelaskan? Udah dapat pelajaran PNBP kan? Pelaksanaan PNBP kan? Harusnya bisa nih. Carmila. Carmila. Ya, Pak. Ya, apa itu PNBP? Udah dijelasin dong, udah sama dosen PNBP-nya. Siapa dosen PNBP-nya? Siapa ya? Aduh. Pak Cin, Bu Reni. Lupa, Pak. Ayo Carmila. Oh, Pak Heru. Ya udah, ayo dijawab. Apa itu PNBP? PNBP itu seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, Pak. Ya, dibaca lagi. Undang-undang nomor berapa itu?
PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari selain dari penerimaan perpajakan. perpajakan dan hibah. Oh ya, Aduh, lupa ya. Baru dipelajarkan baru minggu lalu kan? Ya nggak sih? Ya nggak? Itu undang-undang nomor berapa, Carmila? Undang-undang nomor 20 tahun 1997. Kalau 97 memang benar kata kamu. Kalau yang nomor 20 tahun 97 masih bilangnya bahwa PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Tapi dengan yang barunya yaitu Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 mengatakan bahwa PNBP adalah pungutan yang bukan dari perpajakan dan hibah. Lupa ya. Oke. Nah, jadi ada pajak, ada PNBP, ada retribusi. Kalau retribusi biasanya daerah yang punya, ada juga sumbangan. Nah, saya mau tanya sekarang untuk mana sih? Nah, saya nggak bisa ngeliat. Untuk siapa yang belum saya panggil? Sinta ada? Iya Pak, gimana Pak? Oke, kalau bea masuk, bea keluar itu masuk pajak atau bukan? Bea masuk, bea keluar itu masuk pajak kan Pak? Apa sih bea masuk dan bea keluar? Bea masuk itu yang bea masuk itu dari perolehan apa? Sebentar Pak. Googling dulu. Bastian. Iya Pak. Ya, apa itu bea masuk? Biaya yang dikenakan untuk barang-barang impor Pak. Biaya yang dikenakan terhadap barang-barang yang diimpor Pak. Ya, biaya atau pajak yang dibayarkan karena adanya barang yang masuk ke daerah pabean atau ke Indonesia. Sedangkan bea keluar adalah biaya atau pajak yang dibayarkan ketika barang itu diekspor atau keluar dari daerah pabean. Pertanyaan buat Bastian. Kalau cukai apa? Untuk barang-barang tertentu saja Pak, kalau cukai. Ya, tertentu apa? Misalnya kayak rokok. TV, radio itu tertentu bukan? Bastian, di mana dia? Gali. Nggak ada. Ada Pak. Ya. Gali, kalau cukai itu apa ya? Kalau seingat saya tuh pungutan yang pungutan yang ditujukan barang-barang yang sifatnya negatif Pak. Jadi tujuannya itu buat mengurangi jumlah yang dikonsumsi itu. Oke, biasanya kita sebutnya adalah pajak dosa. Ya, barang-barang yang tujuannya adalah untuk dikurangi penggunaannya karena biasanya merusak masyarakat ataupun lingkungan. Kalau di Indonesia cuma punya 3 objek cukai, yaitu ada alkohol, MMA, dan tembakau. Itu kan cuma 3. Padahal kalau di negara-negara lain itu udah banyak banget objek cukainya. Plastik aja sampai sekarang belum bisa dijadiin objek cukai. Masih panjang perjalanannya. Kalau negara lain tuh gula itu bisa dijadikan objek cukai. Kenapa alasannya gula dijadikan objek cukai? Karena agar masyarakatnya sehat. Ada yang minuman bukan beralkohol, minuman bersoda, ada yang dijadikan objek cukai. Kenapa? Biar masyarakat nggak semudah itu minum minuman bersoda. Dan lain sebagainya. Ya. Oke, kita lanjut. Nomor 15. Silahkan. Ini Muhammad siapa nih? Nomor 16 Muhammad siapa? Pak Muhammad Wahyu. 16 Muhammad. Ya, oke, silahkan nomor 15 ya. 15. Suatu tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan atau ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang disebut tarif ad valorem, Pak. Ya, apa? Tarif apa?
Tarif apa? Ayo, mana suaranya sih Muhammad ini? Ad valorem, Pak. Ya, ad valorem. Oke. Tugas kalian ya untuk beramai-ramai ya. Mumpung saya ingat. Ya, jadi kan ada berbagai macam tarif pajak. Ada progresif, ada degresif, ada ad valorem, ada proporsional, ada tarif tetap dan sebagainya macamnya. Nanti abis ini setelah selesai kita bahas kuis, ya kalian buat kelompok jadi 6 kelompok lah ya, 5 kelompok aja, 5 kelompok kalian bahas pajak progresif kayak gimana, contohnya apa aja. Oke. Kenapa harus ada pajak progresif? Kenapa harus ada pajak degresif? Kenapa pajak itu tetap? Kenapa pajak itu spesifik? Nanti kita setelah bahas kuis. Oke? Kita lanjut. Nomor 16. Ranita, silakan. 16. Di bawah ini yang bukan asas-asas dari yuridikasi pemungutan pajak adalah, ya Pak, nomor 16. Di bawah ini yang bukan asas-asas dari yuridikasi pemungutan pajak adalah besarnya penghasilan. Oke, ada berapa, Ranita? Asas-asas yuridikasi pemungutan pajak? Ada 3, Pak. Apa aja? Yang pertama itu asas domisili, asas sumber, sama asas kebangsaan. Ya, domisili itu apa? Benar, saya mau coba ngetes yang lain. Apa itu asas domisili? Asas domisili. Bentar, yang lain. Sabar. Rafif, ada Rafif? Ada, Pak. Ya, silakan Rafif. Asas domisili itu adalah asas yang menyatakan bahwa pajak itu dikenakan kepada seseorang individu atau badan tergantung kepada domisili tempat mereka berasal. Kalau orang itu tempat tinggal, kalau badan itu kedudukannya. Ya, di mana mereka tinggal atau menetap. Kalau asas sumber? Kalau asas sumber itu tergantung kepada dari mana asal dari pendapatan yang akan dikenai pajaknya itu. Misalnya kalau sumbernya berasal dari dalam negeri bisa dikenai pajak. Ya, baik dalam negeri maupun luar negeri bisa dikenakan pajak kan gitu. Kalau yang ketiga apa lagi? Asas apa? Yang ketiga asas kebangsaan. Itu artinya? Kebangsaan itu maksudnya melihat kepada kewarganegaraan dari si subjek pajaknya ini. Iya, kebangsaan itu berarti melihat status kewarganegaraan dari subjek pajaknya atau wajib pajaknya. Oke, kita lanjut. Nomor 17. Clarissa. Nomor 17. Negara tidak boleh mengenakan pajak di saat yang menyulitkan wajib pajak adalah salah satu dari four maxims Adam Smith, yaitu tepat waktu, Pak. Yang lainnya apa? Apa aja? Yang lainnya itu ada kesamaan dan keadilan, ada kepastian hukum, baru yang tepat waktu ini, dan ada efisiensi, Pak. Ya, oke, jelas ya, itu four maxim Adam Smith sebagai salah satu indikator atau sebagai bukan salah satu sih, teori yang mengatakan bagaimana kondisi suatu negara bisa memungut pajak. Ya, oke. Di sini ada cukup ya. Itu udah waktu, tinggal kalian baca aja. Nah, di sini ada beberapa jenis tarif pajak. Dari mulai Dari mulai pajak progresif ya. Kemudian juga ada pajak degresif, kemudian juga ada pajak yang tetap, ada pajak yang
ad valorem, kemudian juga ada yang spesifik, efektif, dan itu aja. Ada efektif, ada 7. Di sini kita ada 7. Kalian bagi jadi 5 kelompok aja kayaknya. 5 kelompok. Kelompok pertama membahas tentang pajak progresif. Kelompok kedua membahas tentang pajak degresif. Kemudian kelompok ketiga membahas tentang proporsional. Kelompok 4 membahas tentang tarif dan ad valorem. Kelompok kelima tentang spesifik dan efektif. Oke, kelompoknya mau saya yang bagi apa gimana? Halo? Kalau menurut saya Bapak aja yang bagi, Pak. Oke, saya bagi ya. Tolong semua mikrofon dimatikan dulu. Udah ya, berarti Irfan kelompok 1, Almira kelompok 2, Bastian kelompok 3, Bayuan kelompok 4, Esther kelompok 5. Nah, oke. Galih kelompok 1, Jonas kelompok 2, Carmila kelompok 3, Clarissa kelompok 4, Lutfi kelompok 5. Sekretaris saya tolong dicatat ya. Kemudian Rafif kelompok 1, ya, Meisya kelompok 2, Wahyu kelompok 3, Waliyudin kelompok 4, Nadia kelompok 5. Oke. Putra kelompok 1, Rebecca kelompok 2, Ranita kelompok 3, Reza kelompok 4, Rosalia kelompok 5. Rosalia D kelompok 1, Sinta kelompok 2, Tia kelompok 3, Dwinanda kelompok 4, Imam kelompok 5. Rifani kelompok 1, Hernita kelompok 2. Oke? Oke, kita sampai jam berapa? Jam 1 ya? Sampai jam 1. Pak. Oke. Setengah jam cukup ya? Irfan udah pakai toga wisuda aja dia. Oke. Setengah jam cukup ya. Jadi saya beri waktu 5 menit untuk sholat dulu karena sudah memasuki waktu zuhur. Saya juga di sini udah waktu zuhur, saya mau sholat dulu. Habis itu kalian lanjut untuk setengah jam membahas ini, dibuat PowerPoint-nya ya, nanti kalian presentasi di masing-masing presentasi di Zoom ini langsung kalau sempat ya, tuliskan namanya, habis itu dikumpulkan ke saya, itu sebagai tugas pertama kalian. Oke? Oke, sanggup? Oke, silahkan. Ini Zoom-nya udah itu kan? Bisa to the max kan? Maksudnya bisa kita sampai kapan aja kan? Nggak harus 40 menit kan? Yang bikin tadi siapa? Iya, Pak. Oke, berarti saya matikan videonya aja ya, sama saya mute. Silahkan yang mau sholat dulu, sambil makan boleh, sambil minum boleh. Habis itu kalian lanjut sampai saya buka lagi jam 12:30. Oke? Oke ya. Ya, baik, Pak. Baik, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam kesejahteraan bagi kita semua. Saya Nadia dari kelompok 5. Yang pertama saya akan mengenalkan kelompok saya dulu. Saya sendiri Nadia Renata Firdaus, nomor urut 18. Yang selanjutnya ada Esther Priscilla Borusiregar, nomor urut 5. Kemudian ada Imam Ahmad Fikri, nomor urut 8. Kemudian ada Lutfi Baidelowi, nomor urut 13. Dan juga ada Rosalia, nomor urut 24. Kami akan menjelaskan tentang tarif pajak spesifik dan juga tarif pajak efektif.
Nah, pertama ada tarif spesifik. Pengertiannya yaitu tarif di mana dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu. Contohnya yaitu tarif bea masuk atas impor barang dengan besaran tarif yang menggunakan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu. Nah, kemudian apa saja kategori barang yang menggunakan tarif spesifik? Yaitu ada 4. Pertama, gula, beras, minuman yang mengandung etil alkohol atau MMA, dan film atau sinematografi. Dari keempat kategori barang tersebut, gula dan MMA dikenakan tarif spesifik secara bertingkat sesuai spesifikasi barang. Sedangkan beras dan film atau produk sinematografi dikenakan hanya satu tarif untuk keseluruhan spesifikasi barang. Masih ada lagi, Nadia? Oh, masih ada. Ya, masih ada, Pak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Esther. Selanjutnya ada penjelasan tentang tarif efektif. Boleh di next. Ini belum dibahas ini kayaknya yang ini. Yang tarif tadi apa? Spesifik belum dibahas kayaknya. Oh, spesifik ya, Pak. Yang ini belum kayaknya ya. Iya. Mungkin teman-teman lebih kepada, kalau sejarahnya sih oke kok, nanti bisa dibaca. Tapi lebih kepada contoh dari bagaimana tarif spesifik. Oh iya. Contohnya gimana? Jadi sebelumnya Pak, di sini ada salah satu alasan mengapa bea masuk untuk spesifik lebih sering digunakan adalah karena mudahnya dalam perhitungan bea masuk yang mesti dibayar. Dan ada pertimbangannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1952. Selanjutnya ada contoh objek pengenaan untuk tarif spesifik ini. Yang pertama ada MMA. Ya. Pengenaan tarif MMA dibedakan dalam 3 tingkat. Ada yang 14.000 per liter, 55.000 per liter, dan 125.000 per liter. Dasarnya apa? Ini untuk dasarnya yang 14.000 per liter untuk apa? 55.000 per liter untuk MMA yang kayak gimana? 125.000 MMA kayak gimana? Ayo. Izin Pak. Bentar ya, Pak. Izin membantu teman Oke, saya, silakan. Tolong sekretaris saya dicatat ya. Ayo silakan, Om. Nah, di bagian MMA yang 14.000 itu 14.055 sama 125 itu dibedakan dari tingkat etil alkoholnya, persenan etil alkoholnya. Dari situ aja, Pak. Sekian. Oke. Ya, jadi berdasarkan kadar dari etil alkohol terkandung pada minuman tersebut. Ya. Jadi ada yang 14.000, ya yang paling rendah 14.000, 55.000 dan 125.000. Lanjut, Esther. Mana Esther? Untuk tarif efektif ya, Pak? Iya. Oke. Boleh di next slide. Oke. Jadi pengertian tarif efektif yaitu tarif yang berlaku atas penghasilan dari wajib pajak. Penghasilan ini bisa berarti penghasilan kotornya atau neto, tergantung pada kebutuhan atau dari segi mana seseorang ingin melihat beban tarifnya. Di sini kami ada berikan contoh, misalnya ada wajib pajak namanya Pak Budi, tahun 2001 dia mempunyai penghasilan yang kena pajak sebesar 300 juta. Sebelumnya kita hitung dulu tarif pajaknya itu yang diatur dalam pasal 17 ayat 1 huruf A, di mana jumlah penghasilan kena pajaknya itu adalah sebesar 71.250.000. Nah, kalau kita hitung tarif efektifnya, kita bandingkan dengan keseluruhan dari penghasilan kena pajaknya tadi yang sebesar 300.000. Sehingga didapat tarifnya, persentasenya itu sebesar, sebentar ya Pak, sebesar tarifnya 23,75%.
Seperti itu, Pak. Oke, kayaknya kalau tarif efektif kayaknya sudah jelas di slide ya. Kalau tarif efektif, kalau saya lihat yang slide saya kasih, itu dia memang ada. Jadi ketika ada lihat di sini jumlah dengan tarif progresif berdasarkan Undang Nomor 7 Tahun 2000, ya itu kelihatan ketika nanti dibandingkan dengan tarif efektif. Kalau tarif efektif cukup penghasilan jumlah pajak utang dibagi jumlah penghasilan dalam setahun dikali 100%. Nah, berarti tarif pajak efektifnya itu sama dengan 30%. Kalau di contoh di situ seperti ini. Ya. Jelas ya. Gitu Esther ya. Iya, Pak. Ini diambil dari slide kan ya? Diambil dari slide ya? Apa dari beda, internet? Pak. Dari internet? Internet, Pak. Internet. Oke. Nanti tolong ditambahin sumbernya ya. Timnya Esther, tolong nanti ditambahin habis ini di halaman paling belakang sumbernya dari internet yang mana. Karena kalau internet itu kan istilahnya semua orang bisa nulis. Maka kita pengen cek dulu bener nggak yang nulis ada background pajak atau tidak, atau bener atau tidak apa yang dia tulis. Karena yang namanya kayak Wikipedia segala macam semua orang bisa nulis. Kadang-kadang maka perlu kita cantumkan sumbernya untuk lihat apakah dia benar atau tidak dalam memberikan materi. Oke? Nanti diperbaiki Baik, Esther ya. Baik, Pak. Oke, makasih kelompok 5 ya. Jadi untuk di sini, jadi untuk presentasi kali ini, jadi ada yang semua mahasiswa dapat nilai karena dia pasti berkontribusi dalam pembuatan materi atau slide. Tapi ada tambahan bonus ketika menjelaskan dan juga menjawab. Kayak tadi Imam membantu menjawab, berarti dia juga dapat bonus gitu loh. Tergantung Andre sih nyatet apa enggak. Andre mana? Di sini siapa sini? Sorry. Sini sekretaris saya Rebecca ya? Iya, Pak. Saya, Pak. Tergantung Rebecca nyatet apa enggak. Oke. Maaf Pak, mau nanya. Itu kan tadi yang awal itu ada Bapak nanya-nanya tuh sama teman-teman yang lain. Itu dicatat apa enggak ya? Atau Catat baru mulai aja semuanya, sekarang? catat aja buat bonus kalian nanti waktu nanti saya nilai aktivitas ya. Catat aja. Oke. Yang berikutnya kelompok tanggal berapa sekarang? Tanggal 5 ya, udah. Tanggal 5, Pak. Oke. Nomor 3, kelompok 3 silakan. Nomor 3 kelompok siapa? Nanti tolong slide ini semua dikumpulkan ke Rebecca, nanti biar Rebecca yang ngumpulin ke saya. Oke. Tolong Rebecca ya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Ayo kelompok 3 silakan. Sebentar, Pak. Share screen-nya udah masuk belum ya? Sudah. Udah. Yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Bastian, absen nomor 2, lalu ada saya sendiri Carmila, absen 11, lalu ada Muhammad Wahyu Fajar, ada Wicaksono, absen 16, lalu ada Ranita, absen 21, Tia Luki Tening Tias, absen 27, dan Fandi Tri Melbiansono, absen 28. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang tarif proporsional. Yang materi pertama akan dijelaskan oleh Bastian. Kepada Saudari Bastian, kami persilakan. Oke, terima kasih. Next slide-nya. Yang pertama, pengertian tarif proporsional. Jadi, tarif proporsional adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan presentasi tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan
dasar pengenaan pajak. Terus tarif proporsional tidak dipengaruhi oleh naik turunnya dasar objek yang dikenakan pajak karena tarifnya berlaku secara sebanding atau proporsional. Jadi maksudnya itu contohnya kayak di pajak pertambahan nilai itu ditetapkan bahwa dikenakan pajak 10%. Tidak mau berapapun jumlah dari nilai yang dibeli, 10% contohnya 100.000, 10.000, sejuta, pajaknya 100.000. Oke, next. Selanjutnya. Untuk pajak proporsional sendiri itu diterapkan dalam UU apa saja? Yang pertama itu ada dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 untuk pajak pertambahan nilai, UU perpajakan pertambahan nilai. Dengan tarif proporsional sebesar 10%. Lalu yang kedua, untuk pajak bumi dan bangunan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dengan tarif proporsional sebesar 0,5%. Dan untuk biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Di sini maksudnya bukan 2000 ya teman-teman, tapi 1997. Nah, next. Yang selanjutnya yaitu cara menghitung. Ini misal pajak yang terutang 15 juta sampai 60 juta, walaupun persentasenya dikali 10% sama, namun penerimaan negara akan lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak akan semakin besar. Selanjutnya itu mengapa tarif proporsional diterapkan. Jadi ada 3 alasan. Yang pertama itu karena tarif proporsional itu sangat sederhana, mudah dimengerti dan mudah untuk dihitung ragam. Alasan kedua itu status ekonomi relatif dari semua wajib pajak tetap tidak berubah karena semua membayar pajak dengan tarif yang seragam terlepas dari pendapatan mereka. Yang ketiga itu, pajak proporsional tidak berdampak serius atau merugikan terhadap insentif untuk bekerja dan menyelamatkan para wajib pajak. Selanjutnya, ada kerugian tarif proporsional. Yang pertama, pajak proporsional tidak memenuhi asas persamaan dan keadilan, karena beban pajak ini tetap dibebankan kepada orang-orang miskin, baik kaya maupun miskin membayar tarif pajak yang sama. Jadi dengan demikian orang yang miskin berkorban lebih banyak daripada orang kaya meskipun pendapatannya lebih rendah. Lalu yang kedua, tidak elastis. Oleh karena itu jadinya kurang produktif. Dengan kata lain, pajak proporsional memberikan kontribusi kecil bagi kas negara. Lalu selanjutnya yang ketiga, pajak proporsional tidak dapat membawa keadilan sosial. Hal tersebut memperlebar ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan karena beban pajak ini sebagian besar ditanggung oleh masyarakat miskin. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan di antara tarif progresif dan tarif pajak proporsional, tarif pajak progresif paling populer dan hanya sedikit orang yang menganjurkan pajak proporsional. Namun pajak regresif dan menyimpang tidak direkomendasikan di negara manapun. Apaan pajak progresif dan menyimpang? Gimana, Pak? Apaan pajak progresif dan menyimpang? Pajak regresif. Apa? Hah? Pajak regresif menyimpang. Kayak gimana? Saya nanya nih, saya nggak tahu kan ada yang bikin materi. Dan kayak gimana? Emang tadi ada pembahasan pajak regresif menyimpang ya? Kayaknya nggak ada deh. Kalian kelompok apa sih? Pelajaran apa sih? Pas materi apa? Yang gimana, Pak? Kalian pas bahasa tentang apa? Regresif ya? Pajak regresif. Proporsional sih, Pak. Proporsional sama apa? Kan 2 tadi dapatnya. Sama proporsional doang. Tarif tetap harusnya kan? Apa sih? Iyalah. Coba yang kelompok 3 dapat berapa materi? Karmina? Cuma 1 mah. Iya, pajak ini ya pajak proporsional aja. Oh iya ya. Saya salah bagi tadi ya.
Ya udah, saya tanya sekarang. Kalau yang tadi regresi menyimpang kayak gimana? Fendi. Andi. Iya, Pak. Ini kayak gimana? Ini lagi bahas ntar dulu saya tanya, ini bahasnya proporsional apa? Yang kalian bahas dari kelompok 3 ini pajak apa? Andi kelompoknya bahas pajak apa? Proporsional? Pajak proporsional sih, Pak. Kok di sini ada progresif sama regresif? Ngambil kesimpulan aja nyontek. Kalau pajak yang proporsional berarti kesimpulannya otomatis proporsional doang karena kan nggak dibahas di atas yang progresif dan regresif. Tapi kenapa di kesimpulan muncul sebagai kesimpulan di antara tarif pajak progresif dan tarif pajak proporsional? Karena kita membahas progresif tadi di atas. Kan? Tarif pajak progresif paling populer hanya sedikit orang yang menganjurkan pajak proporsional. Namun perpajakan regresif menyimpang tidak dikembalikan. Maksudnya apa? Maaf Pak, maksud kirain tadi bakal dipresentasiinnya tuh sesuai ini Pak, apa namanya, kelompok. Jadi kelompok pertama kan itu progresif Pak, gitu. Jadi itu nyambungin ke yang sebelumnya gitu Pak. Oke, berarti saya mau nanya nih, regresif menyimpang tuh kayak gimana? Ayo. Kalau dari internet sih Pak, regresif itu tetap sih Pak. Makanya saya nanya sekarang, regresif menyimpang itu kayak gimana? Tetap gimana maksudnya? Kalau proporsinya jelas tadi ini mau berapapun penghasilan kita atau mau berapapun objek pajaknya tetap kenanya sama kan? Gitu. Terus kalau yang regresif menyimpang kayak gimana? Izin Pak, mungkin menyimpang itu menyimpang dalam pemungutannya gitu Pak. Nggak usah regresif. Semua pajak kalau menyimpang dalam pemungutan, jangankan pajak, PNBP, retribusi, ya udah pasti nggak direkomendasikan semua negara. Ini udah pasti. Iya dong. Dan saya mau nanya dulu nih, kalian yang buat materi kan? Ya Rin, ada utang jawaban sama saya ya, kelompoknya Carmila. Oke, terima kasih kelompok 3. Sekarang kelompok 1. Ayo silakan kelompok 1. Mungkin tinggal 1 kelompok lagi, nanti 2 kelompok lagi minggu depan. Dan tolong yang 3 kelompoknya tadi tolong diperbaiki ya. Jadi nanti kalau sudah masuk Rebecca sudah yang paling benar, yang paling sempurna. Nanti tinggal saya kasih penilaian aja. Oke, kelompok 1 silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang tarif pajak progresif. Anggota kami adalah yang pertama Galih Bayu Waskito absen 6, Irfan Adi Nugraha absen 9, Muhammad Rafif absen 14, Putra Ibrahim Bako absen 19, Rifani Setiawan absen 19, dan saya sendiri Rosalina Damayanti absen 25. Ya. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan Rifan. Baik, pertama-tama pengertian mengenai pajak progresif. Pajak progresif sendiri merupakan tarif pajak yang presentasinya semakin meningkat apabila jumlah objek pajak semakin bertambah. Di Indonesia sendiri terdapat 2 jenis pajak yang menerapkan sistem ini. Yang pertama pajak penghasilan, dan yang kedua yaitu pajak kendaraan bermotor. Nah, perhitungan pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Besarnya tarif pajak yang harus dibayarkan ini bergantung dari jumlah penghasilan dan diberlakukan tarif pajak progresif. Nah, sedangkan tarif pajak kendaraan
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat 1 yang berarti penetapan tarif tersebut diatur berdasarkan peraturan daerah tiap provinsi. Next slide. Selanjutnya, untuk tujuan penerapan dari pajak progresif yaitu untuk menekan volume kendaraan bermotor sehingga mengurangi kemacetan yang disebabkan oleh kendaraan pribadi. Dengan tarif progresif tersebut, pemilik kendaraan wajib membayar pajak lebih mahal untuk setiap jumlah kepemilikannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irfan. Selanjutnya untuk contoh dari tarif pajak progresif itu adalah penghasilan kena pajak PPh dalam 1 tahun ada sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya 5%, di atas 50 juta hingga 250 juta, tarif pajaknya 10%, di atas 250 juta hingga 500 juta, 25%, di atas 250 hingga 500 itu ada 30%. Selanjutnya untuk kendaraan, kepemilikan kendaraan, untuk motor pertama, persentase tarif pajaknya adalah 1,5%, untuk motor kedua 2%, motor ketiga 2,5%, dan motor keempat hingga seterusnya adalah 4%. Jadi untuk tarif pajak kepemilikan kendaraan akan mengalami kenaikan dari 1,5 hingga 4%. Irfan, saya mau nanya nih, saya mau nanya doang, ngetes kamu, ini basic knowledge sebetulnya. Kalau saya punya mobil 2, saya punya mobil 1. Saya punya mobil 1 tapi saya kena pajaknya mahal. Kayaknya saya kena pajak, ini sama kan, motor dan mobil juga gitu kan, pasti progresif kan? Iya nggak, Van? Iya. Ya, tapi saya kenanya mahal, padahal saya mobil pertama. Mobil 1 saja cuma punya mobil 1. Kenapa bisa begitu? Sedangkan dengan mobil yang mereknya sama, kemudian tahun produksinya sama, teman saya lebih murah jatuhnya. Kenapa bisa begitu? Ayo. Untuk seperti itu ada di contohnya ada untuk mobil yang sama dengan PKB mobilnya mungkin juga bisa berbeda, dan sumbangan wajib dana kecelakaan jalan ini ada yang berbeda, ada yang sama, Pak. Intinya apa? Itu bukan per orang dihitungnya, per kartu keluarga. Makanya misalkan keluargamu di situ. Kartu keluarga jadi gini, walaupun saya mobil pertama, tapi di dalam kartu keluarga saya sudah bapak saya punya, ibu saya punya, nah berarti saya urutannya mobil ketiga jatuhnya. Maka saya jatuhnya mahal. Gitu. Walaupun saya cuma mobil punya 1, cuman karena di kartu keluarga saya yang lainnya udah ada mobil duluan, jadi saya jatuhnya mobil ketiga, itu mahal. Teman saya mungkin lebih murah karena dalam satu keluarga, satu kartu keluarga itu cuma punya 1 gitu. Kalau pajaknya sih pasti sama, PKB mobil sama, SWDK kalau jatuhnya saksi sama, cuman karena kita jadi jatuhnya punya saya jatuhnya mobil ketiga, jadi jatuhnya mahal. Itu, Van. Ya ini buat pengetahuan aja sih. Jadi kalau kalian mau beli motor, cek dulu di kartu keluarga kalian, udah ada belum yang punya motor atau punya mobil. Karena kalau sudah ada jatuhnya kita yang nomor 2, itu jadi mobil kedua atau motor kedua, pasti pajaknya lebih mahal. Ya jelas, Irfan? Ya jelas, Pak. Oke, lanjut silahkan. Ini masalahnya banyak pula lagi, banyak banget lagi. Berarti kayaknya nanti yang sisanya minggu depan ya. Oke, lanjut, Irfan. Untuk jenis pajak progresif ini ada 3. Satu tarif progresif, yang kedua ada progresif proporsional, yang ketiga ada tarif progresif degresif. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Rafif. Iya, izin melanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang tarif progresif. Jadi tarif pajak progresif ini adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase semakin naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak alias objek pajaknya. Dan kenaikan persentasenya untuk setiap jumlah tertentu itu juga terus naik. Slide berikutnya.
Nah, sini ada contohnya. Seperti yang saya katakan tadi, kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Itu maksudnya seperti yang tertera di sini. Untuk penghasilan dari 0 sampai 50 juta akan terkena tarif pajaknya sebesar 10%. Lalu untuk 50 juta ke atas sampai 100 juta tarif pajaknya 15%. Ini kenaikan persentasenya adalah sebesar 5%. Sedangkan untuk di atas 100 juta tarif pajaknya adalah 30%. Kenaikan persentasenya bukan lagi 5%, tapi sebesar 15%. Semakin naik lagi. Berikutnya. Untuk tarif progresif proporsional ini akan dilanjutkan oleh teman saya Galih. Baik, izin melanjutkan. Untuk tarif progresif proporsional itu adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Akan tetapi, kenaikan persentase untuk jumlah tersebut itu tetap nilainya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ilustrasi berikut. Ganti slide. Nah, di sini ada ilustrasi tarif pajak atas beberapa penghasilan kena pajak. Nah, untuk yang penghasilan kena pajak sampai dengan 25 juta, itu kan tarifnya 5%. Sedangkan untuk penghasilan kena pajak di atas 25 juta, itu tarifnya menjadi 10%. Jadi ada kenaikan sebesar 5%. Kemudian untuk penghasilan kena pajak di atas 50 juta sampai dengan 100 juta, itu tarif pajaknya menjadi 15%. Kenaikannya tetap 5%. Begitupun untuk yang penghasilan kena pajak di atas 100 juta sampai dengan 200 juta. Ada kenaikan sebesar 5% sehingga tarif pajaknya menjadi 20%. Itu maaf ya salah, seharusnya 20%. Yang mana? Itu ya? Yang ya tarif pajak di atas 100 juta sampai 200 juta. Oke, selanjutnya tarif progresif degresif akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Pak Putra. Oke, yang terakhir ada jenis tarif progresif degresif. Apa itu? Itu adalah tarif pajak progresif degresif yang tarif pemungutan pajaknya persentasenya tetap naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Namun, kenaikan tiap persentasenya itu menurun. Next. Ini adalah contoh dari tarif progresif degresif. Bisa kita lihat lapisan PKP-nya 0 sampai dengan 25 juta, tarif pajaknya 5%. Sementara di atas 25 juta sampai dengan 50 juta dikenakan tarif pajak 10%. Dan seterusnya 50 juta sampai dengan 100 juta dikenakan 14%. Nah, bisa dilihat pada 5% ke 10% itu tarif kenaikannya ada 5%, sedangkan 10% ke 14% kenaikannya 4%, menurun dari jumlah semula. Next. Oke, saya mau tanya dulu. Sebelum lanjut, saya mau tanya dulu. Apa sih tujuannya ada yang namanya tarif progresif tarif progresif proporsional, dan tarif progresif degresif? Kenapa dibeda-bedain? Dalam kasus apa harus ada ketiga hal tersebut? Mungkin untuk itu setiap jenis tarif itu penerapannya. Ya, mungkin kalau untuk progresif tadi telah dijelaskan kayak kendaraan bermotor. Kalau progresif degresif mungkin untuk bea masuk atau keluar Pak, untuk impor ekspor. Benar apa enggak nih? Apa mungkin doang? Putra? Benar Pak. Yang benar, nanti dimasukin ya. Tolong dimasukin untuk semua kelompok. Alasannya apa? Kenapa harus ada pajak tetap? Contohnya apa? Kenapa harus pajak spesifik? Kenapa harus ada yang degresif segala macam ya? Nanti ditambahin minggu depan kan masih bisa. Oke? Put? Iya Pak. Lanjut. Kalian masih kuliah lagi nggak di sini? Kalian masih ada kuliah? Di sini? Tidak ada Pak. Oh, kita ambil jam berapa ya? BK?
Kita sampai jam berapa Rebecca? Aduh, ya Pak. Sampai jam berapa kita? Sampai jam 1 Pak. Udah habis kita. Masih berapa slide lagi, Putra? Satu lagi Pak ini. Oh ya, ada satu lagi. Ada lanjut satu lagi. Nah, Habis itu tabel udah dulu ya, ilustrasi. nanti kita lanjut minggu depan ya. Baik Pak. Tabel ilustrasi ini telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Bisa dilihat pada jenis tarif progresif dan progresif, tetap dan degresif. Itu perbedaannya hanya di kenaikan tarif. Kalau progresif dia semakin besar, semakin meningkat. Kalau tetap dia konstan. Kalau degresif kenaikan tarifnya menurun. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih kelompok 1. Jadi tolong teman-teman nanti ditambahkan lagi, diperbaiki lagi untuk kelompok 2 dan 4 yang belum tampil. Tadi dilihat kira-kira yang teman-teman yang kurang apa ya. Jadi tolong ditambahin kayak misalnya kenapa harus ada pajak progresif? Kenapa harus ada pajak degresif? Kenapa harus ada yang proporsional? Contoh kasusnya kayak gimana? Tolong dimasukkan ke dalam slide-nya ya. Termasuk juga kalau ada contoh aplikasi perhitungan lebih baik. Oke? Minggu depan aja diperbaiki nggak apa-apa. Jadi Rebecca nanti minggu depan mulai dikumpulkan. Ini Bayuan ngapain lagi ada kucing segala macam di situ lagi. Aduh. Izin bertanya Pak. Ya. Ini untuk list-list yang bertanya atau menanggapin pertanyaan Bapak di absen tiap minggu apa di akhir? Bentar, nanti di akhir menjelang ujian akhir semester aja. Oh, kayak gitu aja. Siap Ya. Pak, siap. Yang penting jangan hilang ya. Siap Pak. Oke, makasih. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita tetap ada kuis, nanti materinya saya kirimkan. Ya, ada kuis. Ya, seperti biasa 10 menit pertama nanti ada kuis. Habis itu baru kita lanjutan presentasi. Habis itu kalau udah selesai saya yang menjelaskan. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga sehat selalu ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Dadah. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Oke, dadah. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung di WA grup ya. Baik Ya, Pak. Baik Pak. Oke.